Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue ngebawa sebuah kisah yang sebenarnya mungkin di antara kalian ada banyak yang sudah request sebenarnya dari dulu, cuman belum sempat gue bawain. Dan inilah dia adalah MIT Blackjack Team, sebuah tim yang bisa mengakali atau menghitung kartu blackjack atau kartu 21, yang memang MIT sendiri itu adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology, atau memang universitas yang fokus utamanya adalah di teknologi macam ITB dan segala macam. Nah, mereka mempunyai tim di mana timnya adalah terdiri dari orang-orang yang cukup cerdas, cukup bright dalam pemikirannya untuk akhirnya bisa mengakali sistem blackjack untuk dapetin duit. Dan memang akhirnya dari hanya tim kecil nantinya juga menjadi tim yang super besar, bahkan sempat menjadi korporasi di mana gamblingnya udah gila-gilaan duitnya. Dan mereka sudah berhasil bukan merugikan ya, tapi memenangkan sejumlah uang yang begitu banyak, hampir bahkan bisa dibilang 1 miliar dolar. Jadi memang banyak banget angkanya. Dan bagaimana prosesnya dari mereka dari nol sampai akhirnya sukses gitu ya, menjadi salah satu blackjack team yang terbesar di dunia, bahkan melegenda, bahkan memang menjadi inspirasi bagi beberapa film seperti film 21 misalnya, dan beberapa film lainnya yang cukup menarik untuk kalian tonton kalau misalkan tertarik setelah dengerin cerita gue soal MIT Blackjack Team. Walaupun tentunya nggak ada film satupun saat ini yang bisa menggambarkan realitas sesungguhnya dari cerita si MIT Blackjack Team yang sebenarnya begitu kompleks. Oke? So, mari kita mulai ceritanya. Sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue udah di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM quotes yang menarik karena MIT Blackjack Team juga salah satu requestan dari kalian. So, kalau misalnya kalian mau support gue lebih jauh selain nonton, kalian juga bisa join membership gue. Kalian bisa nonton lebih awal dan beberapa benefits lainnya. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau nonton doang, it's okay. Intinya gue tetap cinta kalian, para anak tiri gue tersayang. So, let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. MIT Blackjack Team. Jadi semuanya itu mulai di tahun 1979 sebenarnya. Saat Bill Kaplan, seorang mahasiswa lulusan Harvard, itu dari muda tuh memang sudah super jago ternyata dalam bermain soal blackjack atau kartu 21. Alias memang dia itu jago bermainnya itu adalah dengan cara menghitung kartu yang akan keluar. Jadi prediksi-prediksi dan matematika yang memang akhirnya dia implementasikan dalam permainan blackjack tersebut. Dan memang semuanya atau bisa dibilang semua ilmu fundamentalnya, metodenya itu ditemukan dari sebuah buku yang dia pelajari. Dia juga membuktikan kepada ayahnya selama 2 minggu berturut-turut itu kalau ayahnya itu memang gak akan bisa ngalahin dia dalam permainan blackjack. Dan itu semua terbukti, memang betul-betul ayahnya itu selama 2 minggu berturut-turut saat main blackjack itu selalu kalah sama si Bill Kaplan ini anaknya. Dan semuanya tentunya itu bermodalkan satu buku ciptaan Edward O. Thorp dengan judul Beat the Dealer. Atau biasanya kalau di gambling itu biasanya blackjack itu kan player lawan dealer, dealer itu biasanya bandarnya gitu ya, yang ngadu kartunya dengan para player. Nah, dengan pembuktian tersebut lah, dengan dia berhasil mengalahkan ayahnya selama 2 minggu berturut-turut dalam permainan blackjack dan membuktikan bahwa teori dia dalam menghitung kartu itu bisa dilakukan, akhirnya memang bapaknya dan ibunya mengizinkan untuk si Bill Kaplan ini meniti karirnya di dunia gambling pertama kali. Dan pada tahun 1977 dia itu berhasil menggandakan uang dari $1.000 sebagai modal awal dia untuk bergambling di permainan blackjack menjadi $35.000 dalam tempo sebulan. Dan ya itu dia lakukan di beberapa kasino yang ada di Las Vegas karena dia memang tinggal di Las Vegas cukup lama. Dan tentunya dia juga keliling ke beberapa negara untuk bermain yang namanya blackjack gitu. Dan tentunya ganti-ganti kasino supaya tidak mencurigakan. Lalu dia juga memang tinggal kan selama di Vegas itu selama 1 tahun. Dan memang selama ternyata dia di Vegas itu dia tuh membentuk sebuah tim blackjack yang dia buat memang untuk mengalahkan sistem kasino lebih masif lagi. Kalau biasanya dia melakukan sendiri, nah kali ini dia menggunakan tim yang tentunya jadi jauh lebih efektif dalam mengimplementasikan apa yang harusnya dia lakukan dalam metode menghitung kartu yang sebenarnya memang membutuhkan lebih dari 1 orang kalau mau metodenya jauh lebih efektif dan efisien. Makanya dia membuat blackjack team dan tentunya untuk bisa dapetin duit atau profit lebih banyak karena akhirnya lebih banyak player yang bisa disebar ke lebih banyak kasino. Nah, tapi karena blackjack team yang dia buat di Las Vegas itu lama-kelamaan dia rasa tuh nggak mampu menang dalam jangka panjang karena menurut dia itu anggotanya kurang punya kapabilitas yang mumpuni bisa dibilang. Akhirnya Bill Kaplan itu meninggalkan tim tersebut gitu. Lalu pada suatu saat
Bill Kaplan itu lagi duduk kan setelah dia udah bubarin timnya yang lama, dia itu akhirnya sempat duduk di sebuah restoran Chinese di daerah Universitas Cambridge dan ngomongin soal blackjack dengan temannya, dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan cara metode menghitung kartu, sempat menang berapa banyak di Las Vegas dan segala macamnya. Dan dia juga ceritain soal dia pernah ngebikin yang namanya tim blackjack dan akhirnya keluar dari timnya. Nah lalu ternyata saat dia lagi ngobrolin itu, ada beberapa anak MIT yang ternyata dengar soal percakapan Bill Kaplan ini soal permainan blackjack atau metodenya, yaitu adalah counting cards. Nah lalu anak-anak MIT ini bilang bahwa mereka ternyata juga lagi mainin blackjack dengan rumus yang sama untuk dapetin uang dari blackjack, yaitu adalah metode yang mereka pelajari juga sama dengan Bill Kaplan lakukan, itu adalah counting cards, yaitu menghitung kartu. Nah, salah satu mahasiswa MIT tersebut adalah JP Mesar namanya, yang akhirnya ngasih brosur ke Bill bahwa mereka sebagai mahasiswa di MIT itu juga sedang mencari player blackjack. Lalu karena JP Mesar itu tahu bahwa Bill itu luar biasa cerdas dalam menghitung kartu di blackjack atau mengimplementasikan metode counting cards di blackjack dan mendengar berbagai pengalamannya dalam membentuk tim blackjack, makanya Bill itu diajak ke Atlantic City sama JP Mesar untuk menilai tim blackjack bikinan JP Mesar ini apakah sudah mumpuni dalam melakukan metode counting cards. Jadi dimintain inputnya dari si Bill Kaplan. Nah dari situlah karena JP Mesar merasa bahwa input dari Bill cukup efektif untuk timnya, makanya si JP Mesar ini minta Bill untuk bergabung dengan dia di timnya dan menamakan timnya sebagai MIT Blackjack Team. Walaupun Bill Kaplan sebagai salah satu founder bisa dibilang itu bukanlah mahasiswa dari MIT. Sebenarnya secara resmi MIT Blackjack Team itu benar-benar dikenal dan memang berdiri itu sebenarnya sesungguhnya di tahun 1980 yang memang diketuai oleh Bill Kaplan dan juga JP Mesar. Dan pada saat itu Bill Kaplan itu dalam konteksnya untuk mau bergabung dengan MIT Blackjack Team itu memberikan beberapa peraturan di MIT Blackjack Team kalau memang mau si Bill Kaplan itu join. Dimana struktur timnya harus kayak korporasi atau kayak perusahaan, jadi sistem kerjanya harus rapi dan terorganize banget. Lalu Bill dan JP Mesar menjadi ketua dari MIT Blackjack Team. Berarti semuanya itu ada di bawah mereka dan diatur sama mereka dengan rules yang mereka buat. Lalu keuntungannya itu dibagi dua antara pemain dan investor. Karena tentunya mereka butuh modal dan karena mereka mahasiswa tentunya mereka nggak punya modal. Makanya mereka butuh investor yang bisa ngasih mereka modal untuk main dengan metode counting cards. Dengan yang namanya return of investment-nya itu 100%. Jadi tentunya banyak banget investor yang mau muncul ke dia. Makanya karena dia yakin betul bahwa metodenya bekerja, makanya mereka maunya langsung dibagi 50-50 antara investor dan juga para player atau MIT Blackjack Team Crew. Nah, lalu sistem perhitungan kartu yang terukur di satu tim katanya. Lalu sesi latihan yang cukup intens yang harus dilakukan. Hampir setiap minggu harus ada pelatihan yang kuat. Dan member baru itu harus melalui yang namanya sebuah percobaan sulit untuk bisa masuk ke MIT Blackjack Team. Karena dengan lu masuk sebenarnya taraf hidup lu akan naik karena duitnya dan penghasilannya cukup besar jika lu bisa masuk ke MIT Blackjack Team dan mengimplementasikan counting cards dengan baik. Nah lalu semua peraturan tersebut disetujui oleh satu tim MIT Blackjack Team. Dan mereka pada tahun 1980 itu mendapatkan investor atau modal sebesar 90.000 US dollar dan berhasil melipat gandakan dalam waktu super cepat. Inilah yang membuat akhirnya banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di MIT Blackjack Team. Karena tahun 1980 kalau lu hitung 90.000 US mungkin ditambah-tambah inflasi mungkin itu bisa sekitar 150 atau sampai 200.000 US dollar. Berarti bisa dibilang hampir 300 jutaan gitu ya modalnya. Nah, timnya si Bill dan JP Mesar ini terus bermain di berbagai kasino, disebar jadi ke beberapa kasino, dibagi per tim, dan berhasil mencetak uang sebesar 160 dolar per player, di mana pada tahun 1984 mereka itu berhasil mencetak kemenangan sebesar 350.000 US dollar dalam satu kali trip. Jadi memang biasanya karena ini mereka adalah mahasiswa, jadi mereka itu biasanya mainnya itu saat summer camp atau bisa dibilang saat summer break. Jadi libur musim panas, mereka punya waktu 1 bulan dan 1 bulan penuh lah itu mereka trip ke Las Vegas dan ke beberapa kasino lainnya di luar daerah dan di luar negeri untuk mainin duit yang diberikan sama investornya. Jadi memang cukup besar gitu ya angkanya, dan 350.000 itu pernah mereka dapetin dalam satu kali summer season.
Dan pada tahun yang sama juga, MIT Blackjack Team terus melakukan yang namanya ekspansi member dan juga mencapai 35 member. Yang mayoritas member barunya itu terdiri dari mahasiswa Harvard dan juga MIT. Yang pada awalnya sebenarnya mereka tuh cuma berjumlah sekitar 7 player dari awal MIT Blackjack Team itu berdiri. Dan memang akhirnya berhasil mencapai titik tertinggi player mereka itu sebanyak 80 member yang dibagi ke berbagai kasino di seluruh dunia. Dan jam kerjanya MIT Blackjack Team itu pun hanya 3 hari seminggu rata-rata bagi mereka yang bersekolah. Dan setiap bulannya itu berhasil mengumpulkan sekitar 240.000 US dollar dibagi 2 dengan investornya. Ditambah dengan beberapa member yang sudah full time ke MIT Blackjack Team. Jadi ada beberapa yang masih mahasiswa, ada beberapa yang juga sudah full time di sana. Lalu masuk tahun 1992, kasino tuh sudah menjadi industri yang jauh lebih besar dibanding tahun 80-an. Jadi memang menjadi industri yang sangat mainstream, sangat populer juga pada masanya, sampai detik ini bahkan. Nah, saat itulah MIT Blackjack Team sadar betul bahwa mereka sepertinya harus mencari investasi yang lebih besar lagi. Karena kalau selama ini investasi mereka dalam bermain itu cukup kecil menurut mereka, inilah saatnya di tahun 1992 saat kasino lagi rising up banget, itu saatnya mereka juga mengekspansi yang namanya MIT Blackjack Team, bukan hanya dari member, tapi juga dari capital yang mereka bawa sebagai modal dalam permainan kasino mereka. Maka dari itu pada tahun 1992, Bill Kaplan dan juga JP Mesar itu melakukan implementasi untuk memperbesar pendapatan mereka dengan membentuk sebuah perusahaan bermodalkan 1 juta US dollar. Kalau tadinya modalnya cuma sekitar 90.000, 100.000, kali ini modalnya langsung 1 juta US dollar. Dan dia namakan sebagai strategic investment, di mana bergerak pada pengajaran para murid yang cukup cerdas di mata mereka untuk bisa menghitung kartu dan dilempar ke kasino-kasino untuk dapetin income atau duit yang sangat banyak. Which is pada saat itu memang kasino atau yang bisa dibilang counting cards adalah hal yang legal di Amerika sampai detik ini. Nah, cara rekrut mereka juga cukup frontal karena mereka tahu ini adalah legal sekali, di mana memang mereka itu membagikan brosur-brosur di mana brosur tersebut berisikan bahwa MIT Blackjack Team membutuhkan mereka yang bisa menghitung kartu dan menganggap diri mereka cerdas dan jago khususnya di matematika untuk bergabung ke tim mereka dan dapetin duit yang sangat banyak. Salah satu murid terbaik di tahun 90-an saat Strategic Investment berdiri itu adalah Mike Aponte yang kala itu baru berusia 22 tahun yang ternyata berhasil menjadi salah satu player terbaik di Strategic Investment aka MIT Blackjack Team. Yang sebenarnya pada hari pertamanya itu udah kalah 10.000 US dollar dengan sebenarnya modalnya tuh 40.000 US dollar di season pertama dia berangkat di musim panas pertama, dan akhirnya memang berhasil memenangkan sebanyak 25.000 US dollar setelah dia itu latihan intensif di musim yang sama juga. Nah, para mahasiswa memang yang pada dasarnya itu juga banyak yang susah dan hidup di kos-kosan dan segala macam, itu yang memang berhasil bergabung dengan Strategic Investment atau MIT Blackjack Team, itu memang akhirnya mengalami kenaikan taraf hidup dan memang akhirnya banyak banget yang kaget sama kehidupan elit yang tiba-tiba meloncat 180 derajat berbeda gitu. Karena memang secara mendasar siapapun yang main besar di Las Vegas biasanya akan diservis habis-habisan sama pihak kasinonya, bahkan dikasih kamarnya, penthouse-nya, semuanya itu dikasih ya, karena supaya kan tamunya betah dan mau main di kasino itu terus gitu kan. Yang memang ngebuat akhirnya banyak player yang jadi tumbang karena money management yang kurang bisa di-manage sama mereka, karena namanya mereka susah terus tiba-tiba dapetin duit banyak, apalagi udah tahu metode counting cards. Jadi banyak juga yang mainnya akhirnya rakbal-rakbalan gitu ya, dan tidak memberikan standar gitu, karena kan harusnya menangnya nggak boleh berlebihan, tapi ini karena mereka memang punya money management yang buruk gitu, karena pengen banget dapetin lebih banyak duit, jadinya mereka juga mainnya nggak terkontrol. Jadi memang banyak akhirnya yang tumbang gitu, dan memang banyak juga yang memang ya pengen banget merasa seperti orang kaya, karena setiap musim liburan musim panas ya mereka jadi orang elit gitu, dan mereka ya malas aja untuk kembali ke dunia nyata itu, ke kampusnya, dan hidup susah lagi di kampus walaupun memang sebenarnya megang duit banyak. Tapi memang karena mereka diminta untuk low profile dan tidak boleh menunjukkan terlalu banyak uang karena agak mencurigakan nantinya. Nah, bahkan ada yang juga secara gila itu bawa 125.000 US dollar di kantong coklat, kalau lu tahu ya, kayak misalnya apa namanya tuh plastic bag gitu kan, dimana itu kantong berisi 125.000 US dollar yang dia bawa dari kasino. Setelah dia main dia tuh masih bawa duitnya ke kampus dulu, dan ternyata kantong tersebut itu ketinggalan di kelasnya, dan saat dia balik tuh udah hilang.
Dan itu bahkan untuk menemukan kantong 125.000 US dollar itu membutuhkan bahkan DEA dan FBI untuk turut tangan mencari kantong tersebut, yang ternyata baru ketemu setelah 6 bulan pencarian intensif, yang ternyata uang tersebut itu disimpan di loker tukang bersih-bersih kampusnya. Jadi memang banyak kasus-kasus yang gila yang terjadi dari para mahasiswa yang bergabung ke MIT Blackjack Team. Dan semakin besarnya mereka dengan jumlah kemenangan yang juga gila-gilaan dan juga banyaknya player yang mainnya gila-gilaan dan nggak pakai batasan, yang dimana harusnya rulesnya adalah salah satunya adalah bermain dengan batasan supaya nggak mencurigakan. Akhirnya memang strategic investment ini aka MIT Blackjack Team tuh mulai goyang organisasinya karena banyak player yang punya money management yang sangat buruk karena greedy dan rakus untuk dapetin duit lebih banyak, dan akhirnya menarik kecurigaan banyak pihak security dari kasino. Ternyata memang banyaknya member yang diperlakukan sebagai VIP di berbagai kasino karena ya jumlah uang yang mereka mainkan itu besar banget. Itu ternyata memang menjadi salah satu bentuk kontrol dari pihak kasino dalam mengamati para big player ini, yang ternyata ya bisa dibilang menilai apakah para player tersebut bermain jujur, benar-benar main gambling, atau memang mereka itu melakukan penghitungan kartu atau memang mengimplementasikan metode counting cards. Itu karena memang counting cards itu sudah mulai terdengar di berbagai kasino gitu ya. Jadi memang security itu lebih aware sama kemenangan-kemenangan yang besar secara konsisten. Dan memang itulah yang akhirnya dibuat sama kasino, mengambil banyak player-player besar ini sebagai tamu VIP mereka, tapi secara tidak langsung juga yang namanya mengamati cara bermain mereka. Nah, maka dari itu mulai banyak player yang stres karena ternyata mulai ketahuan sama para security kasino, dan biasanya tanda-tanda mereka itu sudah ketahuan adalah jika ada orang security kasino yang nyamperin mereka saat main dan bilang go away and play somewhere else. Jadi ya silakan lu pergi dan main di tempat lain sebelum terjadi apa-apa gitu ya. Nah, bahkan untuk mengakali mereka-mereka yang sudah ketahuan, gak jarang mereka tuh banyak yang harus nyamar jadi wanita dan lain-lain, karena memang pada dasarnya counting cards ini sebenarnya adalah metode yang membutuhkan teamwork kalau mau bekerja dengan baik, dimana memang masing-masing anggota itu berperan sebagai penghitungnya, spotternya, dan macam-macam. Jadi memang membutuhkan banyak orang untuk metode ini bisa bekerja dengan efisien dan bisa mengembalikan investment dari para investor, dan tentunya mencari profit. Nah, kasino yang merasa dirugikan oleh MIT Blackjack Team ini pun juga sangat serius nanganin hal ini soal counting cards. Sampai memang mereka, pihak-pihak kasino ini menyewa yang namanya detektif dan private investigator untuk mengejar para player counting cards. Dan akhirnya penelusuran ini berhasil dan mendapatkan bahwa rata-rata player yang dicurigai counting cards itu terpantau berasal dari Boston dan murid dari MIT. Lalu menelusuri para player ini lebih detail lagi melalui yearbook mereka, dan akhirnya berhasil dapetin identitas lengkap mereka para player yang dicurigai melakukan metode counting cards. Memang rata-rata kasino yang ngusir itu paling ngusirnya cuma dengan cara yang baik-baik gitu ya. Tapi ternyata memang walaupun mayoritas seperti itu, ada juga sebagian kasino yang bisa kasar banget security-nya. Bahkan kasino-kasino di luar Amerika itu punya metode yang lebih parah seperti digebukin dan lain-lain. Kasino pun juga seringkali curi duit mereka yang ketahuan menghitung kartu di kasino atau dicurigai menghitung kartu di kasino. Dan ada player yang bersama istrinya bahkan yang adalah anggota dari MIT Blackjack Team juga itu ke Bahama di kasino dan melakukan counting cards, itu dilaporin polisi sama pihak kasino Bahama dan akhirnya dijebloskan ke penjara, dan semua uang kemenangannya diambil dan juga modalnya pun itu diambil oleh pihak kasino. Dimana uang-uang tersebut itu kan bukanlah uang para playernya tapi uang para investornya. Jadi udah ditangkap, terus harus gantiin uang investornya juga. Jadi dengan mulai banyak yang ketahuan, diancam, ditangkap, digebukin di berbagai kasino dan beberapa study case yang terjadi, itu akhirnya ngebuat banyak player itu akhirnya merasakan resah, mulai ngeri-ngeri sedap juga, dan akhirnya mengundurkan diri karena merasakan takut gitu, takutnya diapa-apain. Apalagi kalau memang lagi kerja di kasino terus tiba-tiba disekap dan digebukin gitu kan juga bisa ya. Dan akhirnya pada tahun 1993, strategic investment milik Bill Kaplan dan juga JP Mesar itu akhirnya dibubarkan karena timnya nggak lagi utuh dan banyak yang sudah ketahuan dan di blacklist dari banyak kasino, dan banyak juga yang memang akhirnya nyerah dengan permainan ini karena beberapa diantaranya juga sudah pada lulus. Bill pun akhirnya memutuskan pada saat itu untuk menggunakan uangnya dalam investasi properti dan lain-lain, merasa bahwa memang organisasinya udah nggak mungkin berjalan lagi. Dan kalau lo mau tahu, hampir mayoritas dari mantan player MIT Blackjack Team itu sekarang udah jadi orang-orang sukses. Karena memang secara mendasar mereka adalah jenius saja.
Yang tersisa dalam counting cards ini adalah memang hanya Mike Aponte, yang bisa dibilang adalah prodigy dari Bill Kaplan, dimana dia itu membuat timnya sendiri akhirnya setelah MIT Blackjack Team bubar dan Strategic Investment itu bubar. Akhirnya dia buat timnya sendiri dengan investasinya dan juga benerin beberapa kesalahan minor yang sudah dilakukan sama Strategic Investment dan MIT Blackjack Team. Dan kata dia sih, dia ngeklaim bahwa dengan pembetulan tersebut dia itu berhasil melipat gandakan keuntungan lebih besar daripada Strategic Investment alias MIT Blackjack Team, dan tentunya dia bisa bermain lebih aman. Cuma memang karena Mike Aponte juga udah jadi blacklist juga banyak kasino pada akhirnya, makanya Mike Aponte juga nyerah dengan kerjaan ini dan akhirnya jadi blackjack player di kompetisi formal dan tentunya legal di beberapa kejuaraan, dan memang menang akhirnya di tahun 2004 dan juga jadi konsultan bagi banyak kasino untuk urusan yang namanya counting cards. Setidaknya untuk sekarang menghitung kartu bukanlah hal yang mudah lagi, dan probabilitas kekalahannya sih kalau gue baca-baca itu sudah lebih besar lagi dibanding dulu, dan memang butuh orang yang super cerdas banget dalam segi matematika untuk bisa nail this counting cards method. Jadi nggak perlu dicoba rasanya, atau kalau memang lu pinter banget lu bisa coba counting cards. Dan memang sebenarnya banyak kasino yang akhirnya sudah mulai belajar soal tentang counting cards ini dan coba yang namanya melawan sistem counting cards ini, karena sekarang kasino pengamanannya juga jauh lebih ketat. Rasanya kalau lu main di Asia dan coba mencuri kasino ini bakal bahaya banget gitu ya. Mungkin kalau di Amerika itu legal, tapi mungkin di beberapa negara lain itu mungkin gak legal. Dan kameranya juga sekarang ada di bawah meja juga, jadi memang tidak akan semudah itu lagi. Dan tidak semudah seperti zaman 80-90an saat MIT Blackjack Team ini berjaya. Tapi setidaknya kalau kalian mau tahu untungannya, setidaknya tercatat ya, bisa dibilang tercatat secara bias gitu, di mana MIT Blackjack Team lalu Strategic Investment itu sampai eranya Mike Aponte itu katanya sih sekitar sudah ada 50-100 juta US dollar yang mereka hasilkan. Bahkan ada yang bilang juga sampai 1 miliar US dollar bahkan. Setidaknya itu estimasi dari beberapa analis yang mempelajari fenomena counting cards ini dan coba mengkalkulasinya secara matematis. Nah, kenapa MIT Blackjack Team itu menjadi yang paling terkenal dibanding tim lain yang sebenarnya banyak juga tim-tim kecil yang ngelakuin counting cards pada masa itu? Ya karena memang MIT Blackjack Team dari awalnya saja memang sudah dibentuk dengan yang namanya memperlakukan latihan intensif dan memang dibuat sistem kerjanya layaknya korporasi. Jadi betul-betul rapi semuanya, terstruktur, terorganize, jadinya memang jadi sukses banget dalam yang namanya mengimplementasikan counting cards di game blackjack. Dan memang investor jadi banyak yang percaya sama mereka karena mereka terdiri dari orang-orang jenius. Walaupun fun fact-nya ternyata ada beberapa di antara mereka yang cuma dari SMA, tapi ternyata memang cerdas dan bisa yang namanya counting cards gitu. Jadi nggak semuanya orang pintar, dan memang fun fact-nya tidak semua anggotanya adalah orang MIT. Tapi karena memang berdirinya dari ide mahasiswa MIT, ya jadi akhirnya namanya MIT Blackjack Team. Ya intinya ngitung kartu atau counting cards itu sebenarnya mencoba menghitung probabilitas ya makanya membutuhkan matematika. Kalau misalnya kalian mau lebih detailnya, kalian bisa mungkin coba cari di Google gitu ya, karena kan kalau misalnya gua ngajarin lu, atau bukan ngajarin kan, gue juga nggak bisa. Kalau gua ngejelasin lu, nanti disangkanya gua ngajarin kecurangan lagi gitu ya. Jadi kalian kalau mau cek itu juga banyak artikel-artikel soal counting cards, atau kalau misalnya mau beli bukunya mungkin bisa tuh dicari-cari di Amazon, biasanya ada gitu. Intinya ini adalah sebuah sistem matematis lah atau matematika. Itu aja soal MIT Blackjack Team. Sebenarnya ini bukan kasus kriminal ya, tapi lebih kepada bagaimana para mahasiswa cerdas ini yang mayoritasnya nggak tahu kehidupannya mau ngapain setelah lulus, atau memang lagi pada masa-masa atau fase-fase akhir semester mereka dan mereka nggak tahu mau ngapain pas liburan karena majority of them adalah nerd atau geek juga. Jadi ya kalau mereka ditawarin untuk nyari duit dengan memberdayakan pengetahuan mereka dalam matematika, ya akan mereka lakukan gitu. Dan ternyata banyak dari mereka yang geek gitu ya di kampusnya, dan ternyata saat berangkat ke Las Vegas mereka semua jadi VIP dan orang kaya, high roller sehabis gitu. Kayak Mike Aponte itu udah nyewa-nyewa mobil mahal, main di penthouse segala macam. Jadi kontras banget kehidupannya setelah balik dari Las Vegas atau dari kasino-kasino dan balik lagi ke dunia kampus. Yang memang mereka kontras banget untuk mengurangi kecurigaan gitu ya. Jadi itulah dia soal MIT Blackjack Team. Semoga menarik untuk kalian tahu soal bahwa memang zaman dulu ya, sekitar beberapa tahun yang lalu itu memang ada sebuah tim yang bisa mengakali blackjack dan dapetin duit super duper banyak dari kasino.
So kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Kalau gue udah skip dikit, maafin karena udah cukup malam nih gue syuting. Tapi semoga cerita gue tetap bisa menemani kalian tidur. So kalau misalkan suka, bisa like, share, subscribe. Gue udah ngomong itu belum sih? Intinya kalian bisa follow gue juga di @rivaldosantosa. Gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM di muka menarik karena ini salah satu cerita yang juga kalian request. Kalau kalian mau support gue lebih jauh, kalian bisa jadi membership. Dan kalau misalkan kalian mau nonton doang, itu juga udah support buat gue. Dan I still love you guys. So, sampai jumpa di kasus-kasus dan cerita-cerita selanjutnya karena masih banyak kasus dan cerita yang bisa kita kupas, kita ulas gitu ya. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.